Gibran punya amunisi mematikan. Keputusan Prabowo untuk memilih Gibran mendampinginya dalam Pilpres terbukti tepat. Hingga tanggal 1 Maret tahun 2024, hasil real count Komisi Pemilihan Umum KPU menunjukkan jika pasangan ini memperoleh 58,83% suara dari 77,94% suara masuk. Keputusan Prabowo memilih Gibran hingga akhirnya bisa mengubah arah dukungan pemilih tersebut bisa dijelaskan dalam critical juncture theory atau teori titik balik kritis. Teori ini menyatakan bahwa peristiwa tertentu atau keputusan penting dalam suatu sistem politik dapat mengubah arah politik secara signifikan. Critical juncture theory juga menekankan bahwa titik balik kritis tersebut dapat menciptakan peluang baru atau mengubah kondisi politik yang telah mapan. Hal ini bisa terjadi karena peristiwa tersebut memicu perubahan dalam preferensi, struktur politik, atau konsensus sosial politik di masyarakat. Berkaca dari penjelasan tersebut, keputusan Prabowo ketika memilih Gibran sebagai pendampingnya dalam Pilpres pada akhirnya merubah arah politik nasional secara signifikan. Ada 3 faktor yang kiranya dapat menjelaskan keikutsertaan Gibran dalam Pilpres 2024 dapat mengubah arah politik signifikan. Pertama, Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, Jokowi kiranya menjadi representasi nyata bagi para pendukung yang loyal kepada Jokowi. Probabilitas faktor ini terhadap Gibran juga didukung oleh approval rating Jokowi masih tinggi menjelang akhir masa jabatannya. Jumlah pemilih yang puas kepada Jokowi mencapai 80% dari populasi pemilih. Kedua, Gibran sebagai kaum muda tampaknya membawa gerbong suara pemilih muda yang besarannya mencapai 50% dari total pemilih. Faktor ini yang kiranya juga ikut andil dalam kemenangan mereka. Terkait faktor ini pun diungkap oleh Hashim dalam sebagai alasan Prabowo memilih Gibran sebagai cawapresnya di acara syukuran kemenangan orang muda TKN Fanta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Prabowo saat itu berargumen jika ini adalah peluang untuk memberi kesempatan anak muda potensial seperti Gibran untuk memimpin. Hal ini berkaca dari bonus demografi Indonesia yang dihuni oleh usia produktif. Seperti yang disampaikan Hashim, Prabowo sadar akan fakta jika lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah generasi muda. Maka, dengan hadirnya Gibran sebagai perwakilan generasi muda akan membuat mereka merasa ada yang mewakili mereka dan mengerti akan kebutuhan mereka. Ketiga, Gibran mempunyai potensi untuk memecah suara di Jawa Tengah, Jateng. Sebagai wali kota Solo, Gibran memiliki pencapaian yang sangat baik. Di bawah kepemimpinannya, Solo memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan berbagai inisiatif pembangunan membuatnya populer di masyarakat setempat. Sebelum Gibran menjadi wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74%. Namun, ketika Gibran mulai menjabat, pertumbuhan ekonomi Solo menjadi 6,25%. Meskipun pemilih di Jateng hanya 14% dari suara nasional, tapi daerah ini adalah kandang banteng yang menjadi harta karun bagi capres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Lalu, dengan faktor-faktor di atas yang membuatnya menjadi sosok pembeda dalam Pilpres 2024, apakah Gibran bisa juga menjadi pembeda dan berperan lebih jika menjadi wakil presiden, wapres?